Halo Study Buddies, selamat datang kembali di video pembelajaran yang berjudul Keseimbangan Kimia, mata pelajaran Kimia Fisika kelas 12. Nah, perkenalkan, nama aku Safa dan aku yang akan menemani kalian belajar pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita lihat pokok bahasan kita hari ini. Nah, yang pertama ada konsep kesetimbangan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang ketiga, ada perhitungan kesetimbangan. Dan yang keempat, ada hukum distribusi. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Konsep kesetimbangan. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi kesetimbangan, teman-teman perlu tahu nih, kalau reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Ada reaksi irreversible dan ada reaksi reversible. Nah, apa sih bedanya antara reaksi irreversible dan reaksi reversible? Jadi reaksi irreversible itu adalah reaksi yang berjalan hanya satu arah saja. Sedangkan reaksi reversible adalah reaksi yang berjalan dua arah atau disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Nah, apa perbedaan reaksi satu arah dan dua arah? Nah, mungkin kita lihat dulu contohnya. Di sini contoh dari reaksi irreversible adalah bahan bakar fosil yang direaksikan dengan oksigen menjadi H2O, CO2 dan energi. Kalau kita lihat di sini dia panahnya hanya ke arah pembentukan produk saja. Nah, di sini untuk contoh reaksi reversible ada pembentukan H2SO4 yaitu 2SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Di sini kita lihat panahnya itu ke dua arah ya. Jadi dia ke arah produk dan ke arah reaktan. Nah, bedanya apa? Jadi, misalnya nih kita ke contoh yang kedua. Di sini ada reaksi netralisasi, yaitu natrium hidroksida ditambah asam klorida membentuk natrium klorida dan H2O. Dan di sini ada reaksi pembentukan gas amonia, yaitu gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen membentuk gas amonia. Nah, di sini reaksi hanya berjalan ke arah pembentukan natrium klorida saja. Tetapi natrium klorida ini tidak bisa kembali terurai menjadi NaOH dan HCl lagi. Sedangkan kalau misalkan reaksi yang ini nitrogen dan hidrogen membentuk amonia, dan di saat yang sama amonia juga terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Lalu yang ketiga ada contoh reaksi irreversible, yaitu ini adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, dan ada reaksi pembentukan gas nitrogen monoksida. Nah, lalu apa hubungan antara reaksi reversible dan reaksi kesetimbangan? Jadi reaksi kesetimbangan itu adalah reaksi reversible yang laju reaksi ke arah produk dan reaktannya sama besar. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan itu? Pertama, reaksinya terjadi pada wadah tertutup, pada suhu dan tekanan yang tetap. Kedua, reaksi berlangsung terus-menerus atau dinamis dan dalam dua arah yang berlawanan atau yang kita sebut dengan reversible tadi. Lalu ada laju reaksi ke arah reaktan, dan laju reaksi ke arah reaktan sama dengan laju reaksi ke arah produk. Maksudnya itu besar laju reaksinya. Lalu ada konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Ini kalau dalam keadaan setimbang itu konsentrasi reaktan dan produknya tetap. Lalu tidak terjadi perubahan makroskopis. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ada dua, ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Kalau homogen namanya juga homo, berarti sama. Apa yang sama? Yang sama adalah fase dari komponen reaksinya. Contohnya pada reaksi ini
2N2O5 fasenya gas, dia terurai menjadi nitrogen dioksida yang fasenya gas, dan gas oksigen yang fasenya gas juga. Lalu kalau kesetimbangan heterogen, namanya juga hetero, berarti berbeda. Apa yang berbeda? Fasenya, fase yang dimiliki oleh komponen reaksinya. Contohnya itu tadi reaksi pembentukan H2SO4. Di sini gas SO3 itu bereaksi dengan air yang fasenya cairan dan membentuk asam sulfat yang fasenya itu aki atau larutan.